Halo Misty Seekers, selamat datang di Misty Talk, di mana logika tidak selamanya menjawab misteri dan misteri tidak selamanya dijawab oleh logika. Oke guys, kalian pernah gak sih berpikir apakah dunia yang kita lihat saat ini adalah benar-benar nyata dan benar-benar seperti apa yang kita lihat? Ya, pembahasan ini bakal aku bahas dengan berbagai teori-teori yang tentunya akan membuat kalian sedikit bingung, namun di sini aku bakal jelasin pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Dimulai dari hal yang dasar dan sering kita temukan di sekitar kita, seperti pena, laptop, handphone. Ini semua adalah benda-benda yang sering kita lihat, bukan? Nah, benda ini merupakan sebuah komponen yang dibentuk dari sebuah materi yang amat kecil yang pernah kita dengar sebagai atom. Atom adalah unit dasar dari materi yang membentuk segalanya di muka bumi. Di dalam atom ada inti yang terbuat dari proton dan neutron, sementara elektron berputar mengelilingi inti tersebut. Namun, terdapat sebuah misteri di dalam atom. Atom sebagian besar kosong. Loh, kok bisa disebut kosong? Nah, kita bisa ibaratkan seperti ini guys. Sebuah stadion yang megah, amat luas sekali. Kita menaruh sebutir biji di tengah lapangan. Nah, inilah biji yang disebut sebagai inti atom. Dan di sekeliling lapangan atau di sekeliling stadion itu adalah elektron. Kalian bisa ngebayangin jarak jauh ini, inilah yang disebut sebuah kekosongan dalam atom. Dan peneliti sangat bingung tentang hal ini. Dan ini menyimpulkan bahwa sebagian besar alam semesta ini sebenarnya kosong guys. Ya, cukup membingungkan ya. Tapi kita bakal bahas sedikit demi sedikit. If the nucleus were the size of a football, then the nearest electron will be in orbit half a mile away. The rest of the atom will be completely empty space. Lalu timbul pertanyaan baru. Mengapa kita masih dapat menyentuh dan merasakan benda begitu padat dan solid? Jawabannya adalah karena sebuah gaya elektromagnetik. Oke, aku bakal ngejelasin singkatnya. Singkatnya, benda-benda tadi yang kita sentuh itu memiliki atom, dan atom memiliki elektron yang tadi kita sudah jelaskan. Elektron ini saling tolak-menolak satu sama lain, dan gaya ini menciptakan efek yang kita rasakan sebagai benda padat. Jadi, secara umum, setiap benda itu memiliki gaya elektromagnetik dan kita menyentuh dengan gaya elektromagnetik juga. Sehingga itu yang kita dapat rasakan sebagai sebuah sentuhan atau sebuah benda yang solid. Nah, hal-hal yang mempelajari tentang sub-sub atomik atau hal-hal yang begitu amat kecil ini guys, itu disebut sebagai fisika kuantum. Oke guys, sebelum kita lanjut, aku mau teman-teman semua cukup relax aja, dengerin dengan nyiapin cemilan terbaik atau kopi terbaik kalian. Karena pembahasan kali ini sedikit cukup rumit ya guys ya. Karena ini adalah cabang ilmu fisika yang amat rumit yang disebut sebagai fisika kuantum. Nah, fisika kuantum sendiri ini berkembang sejak penemuannya Max Planck pada tahun 1900 yang mengusulkan bahwa energi tidak terdistribusi secara kontinu, melainkan terdistribusi dalam paket-paket yang disebut kuanta. Ini menjadi dasar bagi teori kuantum. Sekarang kita bakal lanjut ke eksperimen yang paling terkenal di fisika kuantum, yaitu eksperimen double slit. Jika kita pernah melihat sebuah bebek yang berada di permukaan air, ketika ia mengepakkan sayap-sayapnya, maka terbentuk pola seperti sebuah riak air. Pola ini sering disebut sebagai sebuah gelombang. Nah, dalam penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan cahaya bukan menggunakan air sebagai objeknya. Cahaya ini ingin dibuktikan apakah cahaya ini adalah sebuah partikel atau sebuah gelombang seperti air tadi.
Dalam eksperimen ini, singkatnya guys, terdapat cahaya yang ditembakkan melewati dua celah yang disiapkan dan ditampung lagi oleh sebuah bidang. Celah ini memperlihatkan pola interferensi, suatu pola khas dari gelombang. Jika kita melihat hasil akhirnya, maka akan terlihat seperti pola garis terang dan gelap. Pola gelap terang inilah yang diwakilkan oleh gambar gelombang seperti yang kita tahu. Kita bisa lihat ada pola-pola yang membentuk sebuah gelombang yang mendasari bahwa cahaya ini dapat menembus bidang celah tadi dan membentuk sebuah gelombang, dan ini menunjukkan bahwa cahaya bisa berperilaku seperti gelombang. Namun pada 1927 terdapat penelitian baru atau eksperimen baru oleh dua peneliti, Clinton Davison dan Lester Germar. Mereka melakukan penambahan eksperimen dengan meletakkan sebuah detektor di dua bilah yang kita tahu tadi berada di tengah. Mereka ingin membuktikan dan melihat bagaimana penyebaran cahaya ketika menyentuh bilah tersebut. Namun mereka menemukan sebuah kejanggalan atau keanehan, guys. Here, I haven't shown you the results of the experiment. That's what you get. Seperti yang kita tahu, cahaya yang melewati dua celah tadi akan membentuk sebuah gelombang, guys. Namun, saat detektor itu ditaruh dan dihidupkan, mereka menemukan pola yang berubah. Yang tadi membentuk seperti gelombang, berubah menjadi sebuah partikel. Cahaya tadi seperti tahu sedang diawasi dan membentuk seperti sebuah partikel. Kalian bisa ngebayangin sebuah pasir yang dihembuskan pada dua celah, maka ia akan keluar mengikuti celah tersebut. Dan ketika detektor dihidupkan, pola seperti partikel inilah yang terjadi. Ini juga membingungkan semua ilmuwan yang ada pada era tersebut. Mengapa cahaya bisa berlaku seperti dua keadaan? Dan timbul sebuah pertanyaan, apakah cahaya mengerti bahwa ia sedang diawasi? But that's a different result to what we had earlier. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them. Cukup pusing ya guys ya kalau kita ngebahas tentang fisika kuantum ini. Dan ini alasannya kenapa Einstein itu sangat membenci fisika kuantum. Karena terdapat banyak misteri dan banyak hal-hal yang sulit dijelaskan hingga saat ini. Dan yang barusan kalian dengarkan itu belum dapat jawabannya guys sampai detik ini. Jika teman-teman tahu jawabannya, bisa jadi teman-teman dapat penghargaan Nobel Fisika guys. Ya, silakan jika kalian bisa. Eksperimen tadi itu memberikan banyak sekali pandangan-pandangan baru dan menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Puncaknya terjadi pada konferensi Solvay pada tahun 1927. Yang kita semua tahu, foto di mana beberapa peneliti-peneliti hebat itu saling duduk bersama. Pada konferensi ini, dua orang yang sangat jenius ditunjuk sebagai pemimpin pertemuan ini guys, yaitu Albert Einstein dan Niels Bohr. Pada konferensi inilah, Einstein menyatakan ketidaksukaannya terhadap fisika kuantum. Ia mengatakan bahwa Tuhan tidak suka bermain dadu. Ya, ini bisa menjadi interpretasi kita bahwa Tuhan itu tidak mungkin menciptakan sesuatu atas dasar ketidakpastian. Sementara di kubu lain, yaitu Niels Bohr, menyatakan bahwa fisika kuantum tidak bisa dipisahkan oleh ketidakpastian karena ketidakpastian itu adalah bagian dari fisika kuantum. Dan dua kubu ini sampai saat ini masih sangat diperdebatkan guys. Ya, ini menjadi sebuah pandangan yang wajar saja di kalangan ilmuwan waktu itu guys. Oke guys, setelah perdebatan yang amat panjang tadi, muncullah sebuah rumus atau teori baru, yaitu persamaan Schrödinger oleh Erwin Schrödinger. Persamaan ini menyatakan bahwa setiap objek yang berada dalam level kuantum atau level yang amat kecil harus dinyatakan dalam superposisi. Apa itu superposisi? Superposisi adalah ketika dalam satu waktu terdapat banyak sekali tempat dan keadaan yang berbeda.
Nah, kita bisa analogikan seperti sebuah koin yang kita putar, guys. Ketika sedang berputar, terdapat superposisi di sini. Dua keadaan yang bakal terjadi. Apakah dia akan jatuh ke angka atau ke gambar? Superposisi ini terjadi sampai kita memberhentikan koin tersebut dan kita mendapatkan hasilnya. Sehingga ini bisa kita implementasikan kembali di eksperimen double slit tadi. Ketika cahaya itu menembus bagian dua celah tadi, ia akan mengalami superposisi sampai pada titik akhir atau layar terakhir baru kita dapatkan hasilnya. Jadi ada kemungkinan selama dia melakukan perjalanan untuk menyentuh celah tadi. Namun Schrödinger sendiri merasa kurang yakin guys akan temuan ini apakah benar bisa menjawab permasalahan tadi. Tapi asal teman-teman tahu ya, persamaan Schrödinger ini merupakan persamaan atau penemuan yang sangat berguna atau bisa dibilang tersukses di bidang fisika. Karena dengan ini kita bisa mengetahui nih guys, semua yang kita kenal sebagai tabel periodik. Kita bisa berkembang sejauh ini teknologi kita itu semuanya berkat persamaan Schrödinger ini guys. Nah, teman-teman tahu ya bahwa Einstein itu berada di kubu yang kurang setuju terhadap ketidakpastian. Sehingga pada tahun 1935, Erwin Schrödinger dan Albert Einstein melakukan eksperimen dengan pemikiran yang disebut sebagai Schrödinger's cat. Teori ini kalau aku jelasin seluruhnya itu bakal rumit guys. Jadi aku bakal simpelin, singkatnya tuh gini. Ada sebuah kotak yang diisi sebuah radioaktif atau racun dan seekor kucing. Nah, di sini Schrödinger ingin membuktikan bahwa superposisi itu sebenarnya ada. Ketika kotak itu ditutup, maka terdapat keadaan superposisi di dalamnya. Kita tidak tahu apakah kucing ini mati atau kucing ini hidup. Eksperimen ini akan memberikan sedikit pemahaman tentang superposisi. Kita nggak bakal tahu guys, kapan kucing itu mati. Bisa aja ketika kita awal mau nutup, dia udah mati. Ataukah sepersekian detik ketika kita mau ngebuka, dia udah mati. Atau dia hidup dan dia baik-baik aja. Namun jawabannya sebenarnya bukan mati dan hidup guys. Eksperimen ini sebenarnya mau menggambarkan begitu rumitnya dunia kuantum itu sendiri. Singkatnya dari teori ini, ketika kita membuka kotak tersebut, kita tidak akan melihat kucing itu hidup atau kucing itu mati. Akan tetapi yang kita lihat adalah kucing itu hidup dan mati. Nah, maksudnya gimana ya? Singkatnya, ketika kita membuka kotak tersebut, kita tidak melihat kucing itu hidup atau kucing itu mati guys. Tapi kita sebenarnya melihat kucing itu hidup dan mati. Pusing ya? Jadi ya, teori ini sebenarnya itu bakal nanti nyambung ke teori multiverse guys. Bahwa sebenarnya yang kita lihat itu hanya yang bisa kita lihat. Dan ada keadaan lain yang belum bisa kita lihat. Teori ini sebenarnya ingin menyempurnakan teori superposisi sebelumnya guys, yang menyatakan bahwa setiap partikel itu mengalami keadaan yang sangat banyak sampai kita mengukurnya. Ya, dalam artian seperti tadi kita melempar koin, memutarkan koin, atau menembakkan cahaya tadi. Nah, ini semuanya dalam keadaan yang banyak sampai kita memberhentikannya atau mengukurnya. So, kita udah ngedengerin bagaimana teori-teori tadi yang amat rumit, dan kita juga sudah belajar sedikit tentang fisika kuantum. Banyak timbul pertanyaan di benak kita guys. Apakah yang kita lihat sekarang adalah keadaan yang sebenarnya terjadi? Dan ketika kita membuka mata, apakah alam yang kita lihat ini adalah alam yang benar-benar ada atau nyata? Kita bisa ibaratkan seperti eksperimen double slit tadi guys. Mata kita adalah detektor. Ketika detektor tadi tidak aktif, maka cahaya berbentuk seperti gelombang. Namun ketika detektor itu aktif, cahaya tadi layaknya sebuah benda atau partikel guys. Ya, ini ngebingungin ya guys ya. Apakah layaknya sebuah detektor ketika kita membuka mata, kita melihat dunia yang amat begitu nyata? Namun ketika kita menutup mata, sebenarnya terdapat dunia yang tidak bisa kita lihat yang sedang berjalan di antara kita.
Ya, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang semua ini.